Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Ayyu yaumin nahnu al-an? Nahnu al-an fi yaumil Fi yaum? Khamis. Nahnu al-ana fi yaumil Khamis. al-khamis. Wa fi ayyi darsin nahnu al-an? Nahnu Ana fi aqidah. Fi darsil aqidah. Turiduna an tarji'u ila al-ma'had? Urid. Ha? Turiduna an tarji'u ila al-ma'had? Urid. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk duduk bersama di dalam pelajaran akidah pada hari ini, hari Kamis 2 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibbati tullab, hafizakumullah, para santriku sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Saya lihat di layar masih ada yang belum mute. Masih ada yang belum mematikan suaranya. Taib. Sudah semua? Jadi tidak ada yang terdengar suaranya sehingga suara saya saja yang terdengar. Coba angkat tangan. Masih ada suara atau enggak? Angkat tangan. Coba angkat tangan. Masih ada suara atau enggak? Fabian, irfa' yadak. Fabian. Rafif, irfa' yadak. Rehan Akbar, irfa' yadak. Hakadha. Internet mewujud? Hah? Ada enggak internetnya? Taib. Ahibati hafizakumullah, ahibati tullab, santri-santriku sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan atau memulai membicarakan pada tahun ajaran baru ini, yaitu bab yang ke-23, halaman 87. Ya, halaman 87. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, babu ma jaa anna ba'd hadhil ummah ya'budul awthan. Bab ke-23, keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan makna bab, yaitu maknanya adalah penjelasan tentang bahwa
sebagian umat ini sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ada yang menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari golongan manusia ataupun jin ataupun benda-benda mati. Dan ini adalah bantahan untuk orang-orang yang menyangka bahwasanya di tengah umat Islam tidak akan terjadi kesyirikan karena mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu makna bab. Adapun hubungan bab dengan tauhid adalah bahwa bab ini merupakan bantahan kepada penyembah orang-orang yang sudah meninggal, yang suka berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, bahwasanya mereka menyangka tidak akan terjadi kesyirikan di tengah umat Islam. Dibantah dengan bab ini, ya, meskipun berdoa kepada orang yang sudah mati maka tidak syirik karena masih mengucapkan dengan lisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dibantah dengan bab ini. Ini hubungan bab dengan tauhid. Sesudah itu kita mempelajari ayat yang pertama, yaitu surat An-Nisa ayat 51. Makna ayat pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila." Artinya, silahkan lihat kitabnya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Pada pertemuan sebelumnya saya sudah sebutkan yang dimaksud orang-orang yang diberi bagian Alkitab adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka percaya kepada jibt dan taghut. Jibt sudah saya sebutkan maknanya adalah berhala atau dukun atau tukang ramal. Berhala, dukun atau tukang ramal. Ya, pokoknya sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya kepada jibt dan taghut. Taghut adalah orang yang disembah selain Allah dan rela untuk disembah. Ya, seseorang yang disembah selain Allah dan dia rela untuk disembah. Dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Taib. Makna dari ayat ini adalah, ya, ini sudah kita pelajari surat An-Nisa ayat 51, dan saya nasihatkan kepada para santri sekalian agar senantiasa melihat channel YouTube Intan Ilmu apabila ada pelajaran-pelajaran yang tidak bisa dipahami. Dilihat channel YouTube-nya sehingga rekaman tersebut benar-benar bermanfaat, karena kita selalu setiap hari mengupload video-video yang diadakan di kelas ini. Taib. Makna ayat adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk pengingkaran, mengingkari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka itu diberikan Alkitab, mereka tahu kebenaran, akan tetapi mereka masih saja percaya kepada kebatilan, mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna ayat, ya, makna ayat, yaitu Allah berfirman
kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk pengingkaran. Mengingkari siapa? Kaum Yahudi, Nasrani, yang mereka sudah diberikan Alkitab, keterangan-keterangan yang jelas, akan tetapi mereka masih saja beribadah kepada selain Allah, mengerjakan perbuatan kesyirikan. Nah, ini makna makna ayat surah An-Nisa ayat 51. Hubungan ayat surah An-Nisa ayat 51 dengan bab adalah bahwa apabila kaum Yahudi dan Nasrani yang diberikan Taurat dan Injil, mereka saja melakukan kesyirikan, maka bisa juga terjadi di tengah umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, perbuatan kesyirikan. Meskipun mereka sudah diutus Nabi Muhammad SAW, diturunkan Al-Quran, tetap saja bisa terjadi ya kesyirikan di tengah umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana terjadi di tengah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi, Nasrani punya kitab Taurat, orang Yahudi. Nasrani Injil. Tapi tetap saja percaya kepada dukun, tukang ramal, beribadah kepada selain Allah. Ini menunjukkan bahwa meskipun diberi Alkitab, tetap saja mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa juga itu terjadi di umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kemudian diturunkan kepada mereka Al-Qur'an, tetapi tetap saja bisa kemungkinan terjadi kesyirikan di tengah umat Islam, sebagaimana yang terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani. Itu adalah hubungan Quran surat An-Nisa ayat 51. Sekarang kita mengambil faidah dari Quran surat An-Nisa ayat 51. Faidah yang pertama yaitu bahwa pasti akan terjadi di tengah umat ini kesyirikan, sebagaimana terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani. Itu faedah pertama. Pasti akan terjadi di tengah umat ini kesyirikan, sebagaimana terjadi pada kaum Yahudi, kaum Nasrani. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, faedah yang kedua, wajib kafir terhadap jibt dan taghut. Tidak boleh mempercayai jibt, yaitu berhala ataupun dukun, tukang ramal. Tidak boleh kita mempercayainya. Ya, wajib kafir terhadap jibt dan taghut. Taghut artinya adalah sembahan selain Allah yang dia rela untuk disembah. Sembahan selain Allah yang dia rela untuk disembah. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga yang sudah kita pelajari juga adalah kewajiban mengamalkan ilmu. Kaum Yahudi, mereka tahu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah benar. Tahu mereka. Tetapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini yang menyebabkan akhirnya mereka menyimpang, sesat, karena tidak mengamalkan ilmu. Maka faedah yang ketiga dari Quran surah An-Nisa ayat 51 adalah wajib mengamalkan ilmu. Sekarang catat
Catat. Ya, para santri perhatikan, harap mencatat. Bab ke-23. Makna bab. Ya, di dalam catatannya harus ada ini, makna bab. Yaitu maknanya adalah penjelasan bahwa bahwa akan terjadi kesyirikan di tengah umat Islam. Catat ya, akan terjadi kesyirikan di tengah umat Islam. Ada yang menyembah berhala, ada yang percaya kepada dukun, ada yang percaya kepada tukang ramal, tukang sihir, santet, guna-guna, pelet, ya. Akan terjadi, ada yang menggunakan jimat, ada yang macam-macam. Terjadi kesyirikan di tengah umat Islam. Kemudian hubungan bab dengan tauhid. Hubungan bab dengan tauhid adalah bab bahwa terjadinya kesyirikan di tengah umat Islam merupakan bantahan kepada penyembah kuburan atau orang mati yang menyatakan bahwa di tengah umat Islam tidak akan terjadi kesyirikan. Karena kaum muslimin masih mengucapkan la ilaha illallah. Ya, masih mengucapkan la ilaha illallah. Hubungan bab dengan tauhid bahwa terjadinya kesyirikan di tengah umat Islam merupakan bantahan kepada penyembah kuburan atau penyembah orang mati yang mengatakan bahwa di tengah umat Islam tidak akan terjadi kesyirikan karena kaum muslimin masih mengucapkan la ilaha illallah. Para santri sekalian harus paham betul bahwa meskipun mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan, tetapi perbuatannya masih percaya kepada tukang ramal, percaya kepada dukun, memakai jimat, kemudian percaya kepada orang yang bisa menyembuhkan, percaya kepada sembahan selain Allah, meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati, maka itu kesyirikan meskipun mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tidak manfaat ucapannya kalau seandainya perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya. Nah, ini yang sudah kita pelajari. Sekarang ayat pertama yang dibawakan oleh penulis surat An-Nisa ayat 51. Sama metodenya juga begitu.
makna ayat. Ya. Apa makna ayat? Makna ayat adalah Allah Ta'ala mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa pengingkaran Allah terhadap kaum Yahudi dan Nasrani yang mereka diberi Alkitab tapi masih percaya kepada jibt dan taghut. Jadi maksudnya adalah, maksud ayat An-Nisa ayat 51 ini, orang Yahudi punya kitab Taurat, orang Nasrani punya kitab Injil. Di dalam kitab tersebut ada penjelasan tentang tauhid. Mereka percaya kepada kitab itu. Tapi meskipun demikian, mereka percaya kepada jibt dan taghut. Mereka percaya kepada tukang ramal, tukang sihir. Mereka percaya kepada sembahan, mereka sembah-sembahan selain Allah. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun diberikan Alkitab, maka bisa saja orang melakukan kesyirikan. Nah, sama umat Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Ada sebagian yang percaya kepada Al-Quran, mengucapkan la ilaha illallah, tapi tetap saja melakukan perbuatan kesyirikan. Maka perbuatan tersebut disebut kesyirikan meskipun percaya kepada Al-Quran. Nah, ini makna ayat, ya, makna ayat. Taib. Sekarang kita tulis lagi hubungan ayat dengan bab. Hubungan ayat dengan bab, ya, yaitu bab yang ke-23, bahwa ayat ini menjelaskan kaum Yahudi dan Nasrani meskipun, saya ulangi, meskipun, ya, diberi Alkitab, Taurat dan Injil, maka tidak menutup kemungkinan mereka melakukan kesyirikan. Mereka melakukan kesyirikan, ya, meskipun mereka diberikan Alkitab. Begitu pula umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Meskipun mengucapkan la ilaha illallah, tapi kalau percaya kepada kesyirikan, percaya kepada dukun, tukang ramal, santet, tukang sihir, masih pakai jimat, masih percaya kepada benda-benda keramat, masih meyakini bahwa orang mati boleh berdoa kepadanya, maka pada saat itu tetap melakukan kesyirikan. Nah, ini hubungan ayat dengan bab. Sekarang yang sudah kita pelajari juga adalah faidah ayat. Faidah ayat. Satu, yaitu kabar akan terjadinya kesyirikan di tengah umat Islam, dan itu pasti terjadi. Ya, kabar akan terjadinya kesyirikan di tengah umat Islam pasti terjadi. Jadi meskipun mengucapkan la ilaha illallah, maka pasti akan terjadi kesyirikan. Karena kenapa? Karena yang mengabarkan tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wajib kafir terhadap jibt dan taghut. Yang ketiga, wajib mengamalkan ilmu. Jangan seperti kaum Yahudi dan Nasrani, yang mana Yahudi mereka berilmu tapi tidak mengamalkannya. Nasrani mengamalkan tapi tanpa ilmu. Nah, ini adalah ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Baik. Sekarang ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis, yaitu ini sudah belum? Oi. Sudah belum? Sudah? Taib. Ada yang bertanya, Bilal, aina suratuka ya Bilal? Ana urid an ara wajhaka. Bilal, Fitrianur, Ahmad Rayyan, Bagas Pratama, Raffi Wardana, Muhammad Aflah. Coba unmute semuanya. Itu mute. Maujud. Khairul Ulum maujud. Hadza man ya Khairul Ulum? Bagas Pratama. Hadza akhuka saghir ya Khairul Ulum? Bilal, kaifa haluk ya Bilal? Bagas Pratama mawujud. Ahmad Rayyan Kautsar. Bilal, iftah as-saut, iftah as-saut. Kullukum yaftah sautahu. Ridha mawujud. Fitrianur, iftah as-saut.
Raffi Wardana, aina suratuka? Mana videonya, gambarnya nggak kelihatan. Aflah, aina suratuka ya Aflah? Aywa, Rayyan Kautsar, antal an samin. Antal an samin. Bagas Pratama, Khairul Ulum, hadza akhuka as-saghir ya Khairul Ulum. Aina taqiyatuka ya Khairul Ulum? Bagas nggak bisa unmute, coba unmute semuanya. Ridha Mawjud. Khalid Al-Bahri, Fadil Al-Farid Mawjud. Ghani Syakir Hidayat, Ghani anta khairun, anta bi khairin. Muhammad Aflah, aina suratuka? Muhammad Aflah. Fitrian Nur, Bilal. Fahimtum kullukum? Mahathir, aina Mahathir? Mawjud? Mawjud. Hah? Oh, internet. Taib, Najib mawjud, Najib. Oka mawjud, Oka, ya Oka. Mukhlas Qarib. Zaidan. Mawjud, Ustaz, mawjud. Rizki. Zaidan, anta ma fi makhluk? Lah. Baik. Semuanya para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, ini benar-benar kita sudah mulai tahun ajaran baru. Jangan banyak bermain-main, terutama dengan game, kemudian handphone, nonton-nonton yang tidak bermanfaat, apalagi sampai main TikTok. Santri dan ilmu diharamkan untuk bermain itu. Siapa yang main? Sebutkan. Ayo, siapa ayo? Ayo, siapa ayo? Hah? Mahathir main TikTok enggak? Oh, internet. Antum pakai apa internetnya? Baik. Padel. Siapa yang main TikTok? Mahathir? Gani? Jangan ada yang main-main aplikasi tersebut, karena untuk saat sekarang bagi para santri kurang bermanfaat. Ya, fokus terhadap pelajaran karena kegiatannya sudah maksimal. Habis subuh ada tahsin, tahfidz. Kemudian dari pagi jam 8 sampai jam 12 ada 3 pelajaran setiap hari. Ya, jangan main-main. Fahimtum? Taib. Ana uwasilu darsana. Taib. Al-an unzuru kutubakum.
Al-an nadrus al-ayah ats-tsaniyah. Kita belajar ayat yang kedua. Surat Al-Maidah ayat 60. Man yurid an yaqra? Man yurid an yaqra? Rizki, turid an taqra ya Rizki? Iqra, iqra'il ayah. Baca ayatnya Rizki. Al-Quran surat Al-Maidah al-ayah 60. Naam, iqra ya Rizki. Kedon. Situn. Tafadhal. Aina Rizki? Iqra ya Rizki. Aw man yurid an yaqra? Zaidan, Zaidan. Raisul fasl. Iqra. Iqra ya Zaidan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal unabbiukum bi syarrim min dzalika matubatan 'indallah. Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut. Iqra at-tarjamah. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang tidak dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, orang yang menyembah tagut. Al-Maidah ayat 60. Taib. Al-an isma'u jayidan. Perhatikan baik-baik. Katakanlah. Katakanlah berarti yang memerintah di sini adalah Allah. Katakanlah. Berarti yang memerintah di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullukum mute. Taib. Yang memerintah adalah Allah, yang diperintah adalah Nabi Muhammad SAW. Apa? Apakah akan aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengabarkan kepada manusia bahwa ada orang-orang yang buruk, orang-orang yang buruk, yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? Kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, kenapa mereka? Karena mereka menyembah taghut, sembahan selain Allah yang rela untuk disembah. Nah, itu makna. Sekarang kita mempelajari Quran surat Al-Maidah ayat 60. Catat ya para santri sekalian. Yang pertama yaitu makna ayat. Makna ayat Allah, makna ayat. Allah mengabarkan buruknya kaum Yahudi dan Nasrani, yaitu dimurkai
dimurkai dan dilaknat Allah. Dengan dirubah bentuk mereka menjadi menjadi kera dan babi. Ya. Allah mengabarkan buruknya kaum Yahudi dan Nasrani, yaitu dimurkai dan dilaknat oleh Allah. Kemudian Allah merubah bentuk mereka menjadi kera dan babi. Kenapa? Karena mereka berpaling. Mereka berpaling dari Alkitab. Mereka berpaling dari Alkitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Nah, ini hati-hati. Jangan seperti kaum Yahudi dan Nasrani yang mana Allah merubah bentuk mereka menjadi kera dan babi. Allah melaknat mereka. Ya. Kenapa? Karena mereka berpaling dari Alkitab yang diturunkan kepada mereka. Mereka berpaling dari kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ayat. Ya, makna ayat Quran surah Al-Maidah ayat 60. Saib, hubungan ayat dengan bab. Apa hubungannya? Hubungannya adalah bahwa bahwa telah ada di tengah ahli kitab yang menyembah selain Allah, maka di tengah umat Islam juga akan terjadi seperti itu. Jadi orang ahlul kitab meskipun mereka menyembah mereka diberikan Alkitab, tetapi mereka terjadi juga kesyirikan di tengah mereka. Kaum Yahudi percaya atau menyembah kepada Uzair, menganggap Uzair adalah anak Allah. Kaum Nasrani menjadikan Al-Masih Isa putra Maryam sebagai anak Allah. Ya, maka di tengah umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW juga terjadi seperti itu. Bisa terjadi seperti itu. Di tengah umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW bisa juga terjadi seperti ini. Hubungan ayat dengan bab seperti itu. Taib. Sekarang faidah ayat. Ini saya hapus ya. Nanti para santri yang masih belum sempat menulis, maka silahkan cek di YouTube-nya Intan Ilmu. Faidah ayat. 1. Pasti terjadi kesyirikan di tengah umat Islam, sebagaimana terjadi di tengah
kaum Yahudi dan Nasrani. 2, wajib membantah orang yang menyimpang. Nah, ini para ikhwah, wajib membantah orang yang menyimpang. Seperti misalkan dalam ayat ini, Nabi Muhammad SAW membantah kaum Yahudi dan Nasrani. Maka para santri sekalian wajib untuk membantah kalau seandainya ada penyimpangan di tengah kaum muslimin. Tidak boleh dibiarkan. Ya, tidak boleh dibiarkan. Kemudian yang ketiga, ganjaran sesuai dengan jenis perbuatan. Ganjaran sesuai dengan jenis perbuatan. Kaum Yahudi dan Nasrani disiksa di dunia dengan dirubah bentuknya menjadi kera, babi. Ini sesuai dengan kelakuan mereka. Ya, sesuai dengan kelakuan mereka. Mereka yang sudah mengetahui kebenaran tetapi tidak mengamalkannya. Atau mereka mengamalkan sesuatu tanpa ada dasarnya. Tanpa ada dasarnya. Kemudian yang keempat adalah pelajarannya, yaitu bahwa mentaati syaitan sumber segala kesengsaraan. Mentaati syaitan sumber segala kesengsaraan. Yahudi dan Nasrani taat kepada syaitan, menjadikan Uzair sebagai anak Allah, menjadikan Nabi Isa sebagai anak Allah, taat kepada syaitan. Maka akhirnya mereka sengsara dunia dan akhirat. Ya, mereka akhirnya sengsara dunia dan akhirat. Nah, ini adalah faedah ayat surah Al-Maidah ayat 60. Ya, surah Al-Maidah ayat 60. Nah, itu berarti ayat yang kedua sudah kita pelajari di dalam bab ini. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-an nuwasil nadrus al-ayah ats-tsalitsah. Kita melanjutkan mempelajari ayat yang ketiga. Man yurid an yaqra ridha, iqra ya ridha. Iftahlah. Ridha, iqra ya ridha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di Baik. Sekarang kita pelajari ayat yang ketiga, surat Al-Kahfi ayat 21. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata. Orang-orang yang berkuasa di sini, catat. Orang-orang yang berkuasa di sini maksudnya adalah para penguasa. Ayat apa tadi? Surat apa para ikhwah?
Al-Kahfi ayat berapa? 21. Ya, catat ya. Orang-orang yang berkuasa maksudnya adalah para penguasa di zaman, saya catat, orang-orang yang berkuasa maksudnya adalah para penguasa di masa kejadian Ashabul Kahfi. Ya, unmute. Orang-orang yang berkuasa maksudnya adalah para penguasa di masa kejadian Ashabul Kahfi. Jadi ada cerita, ada sekitar 10-an pemuda. Mereka ini mempertahankan akidahnya, beriman kepada Allah. Penguasa pada waktu itu melakukan kesyirikan. Ghani, perhatikan ya. Penguasa pada waktu itu melakukan kesyirikan. Maka para pemuda ini sekitar 10-an orang, mereka mempertahankan akidah mereka, yaitu bertauhid kepada Allah. Nah, di sini disebutkan orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka. Urusan mereka yang dimaksud di sini adalah para pemuda. Mereka sini adalah para pemuda. Ashabul Kahfi. Ya, para pemuda Ashabul Kahfi. Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Jadi ceritanya gini, lihat gambar saya. Lihat gambar. Ini goa. Di dalam goa ini Ashabul Kahfi yang berjumlah kira-kira 10-an orang, mereka tidur di sini. Ya. Nah, mereka tidur. Setelah itu, ini saya cerita ya. Setelah itu, mereka kan asalnya di luar. Ya, di luar. Dikejar-kejar oleh siapa? Dikejar oleh penguasa yang melakukan kesyirikan. Yang melakukan kesyirikan. Nah, akhirnya mereka pergi ke goa. Ini goa. Di situ mereka tertidur. Ya, mereka tertidur lama, ratusan tahun. Nah, akhirnya otomatis si penguasa ini kan sudah meninggal. Karena sudah ratusan tahun. Digantikan dengan penguasa yang baru. Penguasa baru yang bertauhid. Nah, lalu mendapati mereka ya yang tertidur ini. Akhirnya mereka penguasa baru ini ingin membangun sebuah tempat ibadah di sini. Ya, sebagai tempat beribadah. Dan disinilah terkuburnya orang-orang para pemuda tersebut, karena mereka sudah berapa ratusan tahun bangun, kemudian kembali lagi mati, meninggal dunia di situ. Nah, penguasa yang baru yang mendapati kuburan mereka ingin membangun di atas goa ini sebuah tempat ibadah. Nah, itu ceritanya, ya, itu ceritanya. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sudah habis waktunya dan kita cukupkan. Sebelum saya cukupkan, saya ingatkan, apabila ada yang tidak paham, maka silahkan tonton kembali video-video
pembelajaran jarak jauh ini di channel YouTube Intan Ilmu. Sering-sering dikunjungi, subscribe ya, sering-sering kunjungi, subscribe channel YouTube Intan Ilmu. Adapun khusus pelajaran saya bisa melihat di channel YouTube saya Ahmad Zainuddin Al-Banjari ataupun di channel YouTube Intan Ilmu. Ini yang bisa kita sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.